Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiawati dengan NPM A1E022007 dan rekan saya Cynthia Andini Putri dengan NPM A1E022021 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD, mata kuliah Filsafat Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Pemirsa yang berbahagia, berikut kami akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan dengan judul Filsafat Rekonstruksionisme. Yang pertama, pengertian filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam artian yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cinta pada kebijakan. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi. Filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Secara umum, filsafat pendidikan merupakan bentuk pelaksanaan atau pandangan falsafah dan kaidah-kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan suatu bentuk dari pelaksanaan falsafah umum dan bertumpu kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis dan mudah Yang kedua yaitu kontribusi filsafat dalam memajukan pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan, karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Dalam dunia pendidikan, filsafat berkontribusi dalam kegiatan mengkaji proses bagaimana manusia mendapatkan pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan pengetahuan. Filsafat pendidikan merupakan sumber pengetahuan yang penting bagi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya. Filsafat pendidikan membuat guru mengenal pekerjaan mereka dan tahu apa yang mereka akan lakukan di kelas. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari rekonstruk yang memiliki arti menyusun kembali. Rekonstruksionisme merupakan satu paham filsafat yang bertujuan melanjutkan gerakan progresivisme. Para kaum rekonstruksionisme menentang para kaum progresif yang hanya berfokus dan melibatkan diri kepada masalah-masalah yang sekarang. Filsafat rekonstruksionisme pada dasarnya hampir sama dengan perennialisme yang hendak mencoba mengatasi krisis kehidupan modern. Hanya saja, jalan yang ditempuh memiliki perbedaan. Kaum rekonstruksionisme juga memiliki pandangan bahwa masa depan suatu bangsa merupakan sebuah dunia yang diatur dan diperintah oleh rakyat secara demokratis, bukan dunia yang diatur atau dikuasai oleh golongan-golongan tertentu. Menurut mereka, cita-cita demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya dalam teori, tetapi harus diwujudkan menjadi kenyataan, sehingga dasar meningkatkan kualitas kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran, serta keamanan di tengah masyarakat, tanpa ada membedakan terhadap warna kulit, keturunan, nasionalisme, agama atau kepercayaan, dan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, sejarah filsafat rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Kuhn dan Harold Urach pada tahun 1930. Ingin membangun masyarakat yang pantas dan adil. Aliran rekonstruksionisme dalam suatu prinsip sependapat dengan perennialisme. Tetapi, aliran rekonstruksionisme tidak sependapat dengan cara yang ditempuh filsafat perennialisme. Rekonstruksionisme berusaha mencari kesempatan semua orang tentang tujuan utama yang dapat mengatur tata
kehidupan manusia dalam suatu tata susunan baru seluruh lingkungannya. Dengan kata lain, rekonstruksionisme ingin merombak tata susunan yang lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang sama sekali baru melalui lembaga dalam proses pendidikan. Para rekonstruksionisme menginginkan bahwa pendidikan dapat memunculkan kesadaran para subjek didik untuk senantiasa memperhatikan persoalan sosial, ekonomi, dan politik, dan menjelaskan kepada mereka bahwa memecahkan masalah ke semua program itu hanya melalui keterampilan memecahkan problem. Tujuan aliran ini tidak lain adalah untuk membangun masyarakat baru, yakni suatu masyarakat global yang memiliki hubungan interdependensi. Rekonstruksionisme percaya bahwa manusia memiliki potensi fleksibel dan kukuh, baik dalam sikap maupun dalam tindakan. Adalah suatu hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia itu. Jika ia memiliki kesempatan yang cukup untuk mengembangkan potensi naturalnya secara sempurna, pendidikan dalam hal ini adalah jawaban atas keinginan potensial manusia itu. John Dewey sebagai seorang tokoh pergerakan aliran mengatakan bahwa pengembangan watak manusia ini selalu berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang mengelilinginya dalam menghasilkan budaya. Oleh karena itu, manusia selalu beradaptasi dengan lingkungan masyarakatnya. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kebebasan adalah hak esensial manusia, namun dalam pengembangannya memerlukan hubungan sesuatu yang berada di luar dirinya. Dan disinilah manusia mesti menjadi bagian dalam suatu masyarakat. Mengingat manusia adalah bagian dalam suatu masyarakat, maka pendidikan secara efisien mesti mengacu pada kepentingan rekonstruksi masyarakat. Dan kemakmuran di tataran sosial masyarakat akan terwujud. Tak tertinggal pula dari kalangan intelektual Muslim, Muhammad Iqbal dalam hal ini mengungkapkan bahwa perubahan mendasar dalam pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang meliputi seluruh sistem pendidikan guna membentuk pandangan baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Menciptakan masyarakat baru melalui rekonstruksi pendidikan merupakan suatu hal besar. Kontribusi bersama rekonstruksionisme dalam pendidikan. Kontribusi filsafat rekonstruksionisme terhadap pendidikan yaitu adanya perubahan terhadap metode kurikulum, media, asas belajar, budaya dan sumber belajar ke arah yang lebih
Yang kedua, memotivasi siswa dengan menyampaikan pembelajaran dengan baik dan menarik, yaitu dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Selain itu, penting bagi mahasiswi sebagai calon pendidik untuk memberi pemahaman untuk peserta didiknya bahwa pendidikan Islam dan filsafat Islam itu saling berhubungan dan memberikan manfaat satu sama lain. Yang ketiga, membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran dengan memberikan bimbingan dan arahan yang baik, terlebih pada pendidikan Islam dan filsafat Islam. Keempat, melatih siswa untuk aktif bertanya apabila belum memahami pembelajaran. Yang kelima, memberikan tugas-tugas latihan agar siswa dapat mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya terhadap guru sehingga dapat belajar secara mandiri. Penutup, istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cinta pada kebijakan. Rekonstruksionisme berasal dari rekonstruk yang berarti musik kembali. Rekonstruksionisme merupakan suatu paham filsafat yang bertujuan melanjutkan pergerakan progresivisme. Para kaum rekonstruksionis menantang para kaum progresif yang hanya berfokus dan melibatkan diri pada masalah-masalah yang sekarang. Demikian penyampaian materi tentang filsafat, semoga bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Semoga materi ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Kami, mahasiswa pendidikan fisika, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD yang selama dalam pembelajaran kami bukan hanya belajar filsafat, tetapi kami juga diajarkan mengenai Tuhan di dalam diri manusia, agar hubungan ibadah dengan Tuhan lebih efektif. Dan semoga doa-doa dapat terkabul dan tidak lagi berbuat zalim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.